Ya, selamat malam sahabat Buddha Subasita. Senang sekali hari ini masih dapat bertemu di Buddha Subasita tentunya ya. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Hari ini tentunya adalah malam yang penuh berkah. Saat ini harusnya kita sedang makan malam ya. Makan malam menjelang Xinjia. Ya, baik. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga tetap sehat, tetap bahagia dan sukses pada tahun kelinci air ini. Baik, malam ini saya sendiri. Ini satu bulan ini kita gantian saya dengan Dr. Po ya. Minggu lalu beliau sendiri, minggu lalunya lagi saya sendiri. Tahun ini, hari ini beliau sedang ada di New York. Luar biasa, Dr. Ko merayakan tahun baru Imlek, tahun baru kelinci ini di New York ya. Jadi hal-hal yang positif tentunya akan terjadi kepada beliau ya. Oke, baik. Tapi tidak kekurangan satu hal yang lain. Malam hari ini kita juga berhasil mengundang seorang Romo yang sangat luar biasa. Beliau adalah senior saya di Majelis Budaya Indonesia tentunya, Romo Setiawan Prana. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Selamat malam, Pak Heru, Namo Buddhaya. Selamat malam, Ya, pendengar bagaimana kabarnya dan Romo? siaran Buddha Subasita dimanapun berada. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, senang sekali Romo kita bisa ketemu hari ini dan tentunya sahabat Buddha Subasita, acara ini sudah kita rekam sebelumnya ya, karena kita tentunya akan merayakan tahun baru Imlek, jadi kita sudah merekam dan sehingga mohon maaf kepada seluruh sahabat Buddha Subasita untuk acara malam hari ini tidak ada pertanyaan secara live baik di Zoom maupun di YouTube ya. Baik, tema yang hari ini tentunya sangat menarik dan untuk banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Buddha Subasita itu tentang Imlek ya. Jadi ke malam hari ini kita akan membahas secara tuntas apa itu mitos-mitos di tahun baru Imlek. Tentunya narasumber kita sangat kompeten untuk membahas ini. Silakan Romo, langsung saja saya persilakan kepada Romo Setiawan Priana untuk menjelaskan mitos-mitos tahun baru Imlek. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih, Pak Heru. Ya, besok kita akan memperingati Tahun Baru Imlek 2023 atau 2574. Tapi ada juga yang mengatakan 4721 ya, Imlek 4721. Jadi kita akan bicara tentang mitos-mitos Imlek. Ya, apa aja sih ya? Pertama mungkin asal mulanya ya. Ini Imlek itu tahun kelinci besok gitu ya. Mulai besok itu kelinci air menguasai selama setahun. Sekarang masih macan ya. Macan dan ini kenapa ada macan, ada kelinci dan lain sebagainya. Ya, legendanya adalah ya ada dua versi legendanya. Kalau versi menurut agama Buddha dikatakan sebelum Buddha wafat, ya Buddha mangkat, 12 binatang datang secara berurutan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Buddha. Jadi Buddha akan mangkat, 12 binatang datang ya berurutan mulai dari tikus, kemudian kerbau, macan, kelinci, kemudian naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, dan dua lagi adalah anjing dan terakhir adalah babi. Oleh Buddha kemudian mereka diberi anugerah bisa menguasai selama 1 tahun kalender. Ya, jadi 1 tahun kalender akan berada di bawah penguasaan 12 binatang ini. Ya, ya itu adalah mitosnya, legendanya. Ya. Nah, dikatakan Buddha memanggil binatang sebelum wafat, sebelum mangkat. Ya. Kenapa cuma 12 yang datang? Ya. Jadi ini juga sedikit aneh ya, namanya juga mitos ya. Jadi untuk dicocokkan dengan 12 sio, ya 12 rasi bintang yang menguasai bumi. Ya, jadi cuma 12. Nah, kalau Buddha manggil ya mungkin jutaan datang gitu.
Ya, namanya juga mitos ya. Betul, Kita betul. ikuti aja ya. Kemudian versi yang kedua adalah versi dari Tiongkok. Di versi Tiongkok ini mengatakan ya ada sebetulnya dua versi juga nih Tiongkok ini. Yang pertama adalah Kaisar Huangdi atau Kaisar Kuning, ya, itu mengadakan sayembara ya kepada para binatang yang 12 binatang yang datang pertama kali akan dianugerahi menguasai dunia, menguasai bumi ya, serta makhluk hidupnya ya. Datang urutan tadi 12 binatang itu tadi ya. Nah, ada versi lain bukannya Kaisar Huangdi yang memanggil, tapi Kaisar Langit. Kaisar Langit yang mengadakan perlombaan. Perlombaan ya 12 binatang datang itu berlomba ya sampai di akhirnya nanti di garis finishnya nanti menyeberangi sungai yang deras. Sungai yang deras ya yang 12 binatang yang pertama berhasil menyeberangi sungai di rute terakhirnya akan dianugerahi menguasai dunia. Ya, tetap sama kalau versinya mah semua sama 12 binatang dan versinya juga sama yaitu 12 binatang tadi yang pertama adalah tikus. Jadi tikus itu dikatakan binatang yang cerdik ya. Jadi bisa datang pertama waktu menyeberangi sungai dalam mitosnya itu ia kebingungan airnya deras lalu kebetulan datanglah si kerbau. Ya, tikus lalu loncat loncat ke punggung kerbau, ikut ya kerbau yang baik hati dia memberi tumpangan nyebrang, tapi sampai di seberang sebelum garis finish tikus sudah loncat, jadi dikatakan tikus yang pemenang yang pertama. Jadi yang pertama kali yang menguasai dunia dan makhluk hidupnya adalah tikus ya. Kemudian banyak ya cerita-cerita tentang kenapa cuma 12 binatang, kenapa tikus, kenapa kucing nggak ada. Kucing katanya dulu sahabat dengan tikus. Tikus dan bersahabat dan sama-sama mendengar pengumuman ada perlombaan. Kucing yang sedikit pemalas, pengantuk, hobinya tidur, pesan sama tikus, besok pagi bangunin saya loh. Ya, nanti kita bersama-sama nanti menuju itu garis finish. Baik kata si tikus, tapi ternyata besok paginya nggak dibangunin si kucing. Jadi si kucing ke-13 nyampenya. Jadi nggak menang, tidak ada dalam sio kucing makanya. Jadi oleh karena itu dikatakan kucing bermusuhan sejak saat itu. Ya. Tapi ya di Vietnam nggak mengenal legenda ini. Vietnam ada sio kucing. Ya, Oh, jadi Vietnam ada sio kucing ya, Romo ya? ada di Vietnam itu sio kucing, nggak ada sio kelinci. Oh, baru tahu. Jadi Nggak ada sio kelinci ya? besok itu di Vietnam merayakan memperingati sio kucing. Ya berbeda Oh, dengan yang yang beda beneran. cuma satu ya, Romo ya? Hanya kucing Ya, dengan kelinci aja ya? Yang lain sama kucing semua dan ya? kelinci aja. Jadi perbedaannya itu. Oke. Jadi konon Ya. bunyi suaranya hampir sama katanya. Ya, tikus dalam bahasa Mandarin dan kucing dalam bahasa Vietnam. Mungkin dulu yang pertama salah nangkep atau bagaimana sehingga akhirnya muncullah sio kucing. Iya. Nah, banyak ya cerita tentang binatang-binatang itu. Dikatakan juga 3 sahabat bekerja sama, ya, antara lain kambing, monyet, dan ayam. Mereka kebingungan nyebrang. Akhirnya ayam bilang, kita bikin rakit, itu ada rakit di sana, kita nyebrang pakai rakit. Nah, akhirnya bertiga naik rakit, nyebrang. Jadi bekerja sama. Ya, jadi akhirnya tiga-tiganya dianugerahi kambing, kera atau monyet dan ayam. Ya, babi
babi dikatakan pemalas, ya. Pemalas, hobinya makan melulu. Jadi sambil jalan menuju garis finish, makan melulu, tidur melulu. Jadi masih untung sampai ke finish nomor 12. Jadi masih mendapat anugerah menguasai 1 tahun kalender ya di nomor 12. Naga, binatang yang maha sakti, ya bisa terbang dengan itu cepat, ya nomor 5. Jadi setelah kelinci. Jadi tahun ini kelinci, tahun depannya adalah naga. Ya. Ditanya, kenapa naga nomor 5? Kamu kan bisa nomor 1. Iya, dengan sekejap. Ya. Iya, saya ada tugas ya melihat itu kekeringan, kasih hujan di sana. Ya. Kemudian lihat juga ada yang kebingungan, kelinci menyeberang, kasih angin dihembus. Jadi kelincinya. Nah, jadi saya setelah kelinci katanya. Nah, itu banyak ya legenda-legenda tentang sio itu. Kemudian ada mitos juga yang mengatakan bahwa ya 12 sio ini melambangkan sifat manusia seperti binatang itu. Jadi tikus dikatakan sebagai orang yang cerdik, makanya orang yang bersio atau kelahirannya di sio tikus ini ada orang yang cerdik. Kalau yang terakhir, sio terakhir, babi, malas, jorok, rakus. Orang yang sio babi itu rakus katanya. Macan katanya itu galak. Jadi orang yang lahir di tahun macan itu orang yang galak. Ya, zaman dulu orang banyak yang percaya dengan mitos ini. Ya, oh sio ular, wah awas, hati-hati, dia licik. Nah, ular digambarkan sebagai percaya Romo ya. orang yang licik, binatang yang licik. Jadi kalau ada, mereka kalau zaman dulu kan nggak tanya umur berapa atau kelahiran tahun berapa, tapi nanyanya sio apa, Anda sio apa. Jadi kalau jawab sio ini tahu umurnya berapa, apakah sebaya ataukah lebih muda atau lebih tua. Jadi di Tiongkok itu nanyanya sio apa. Jadi kalau sio ular, hati-hati nih, ular nih, ya dia licik nih. Sio monyet, wah ini mah orangnya nggak bisa diem nih, lompat melulu kiri ke kanan. Ya, ya. Sio naga. Naga ini binatang yang paling sakti. Banyak orang yang ingin melahirkan anak bersio naga. Jadi pada tahun berapa ya, 1970-an ya. 1970-an KB di Singapura gagal. Karena dibuka semua. Jadi banyak orang yang kelahiran sio naga di Singapura. Karena percaya punya anak sio naga itu hokinya luar biasa. Keluarga itu jadi hoki katanya. Anaknya bakal hoki dan keluarganya juga hoki. Luar biasa. Ya. Jadi banyak sekali yang percaya demikian. Ya. Kalau orang zaman dulu di Tiongkok, kalau anak perempuan ditanya sio apa? Sio macan. Wah, macan. Langsung pertanyaan kedua muncul. Macannya malam atau siang? Kalau bilang macan malam, itu anak perempuan akan berat jodoh. Ya, kalau zaman dulu kan jodoh itu pakai tukang yang membantu carikan jodoh. Ya. Pak Comblang. Pak Comblang. Ya, Pak Comblang langsung lapor lagi. Wah, dia macan malam. Kita cari yang lain aja ya. Jadi kalau perempuan yang kelahiran macan malam akan berat jodoh. Orang pada takut. Kenapa? Macan malam itu keluarnya malam. Macan keluarnya malam untuk mencari mangsa. Jadi kalau punya menantu macan malam, dia akan makan mertua. Mertuanya setelah pernikahan akan meninggal, dimakan oleh mantunya yang sio macan malam. Kemudian ada yang sio kuda. Kudanya
malam apa siang? Siang, wah bakal capek, kerja melulu. Demikian juga sio kerbau, capek katanya. Coba kalau lahirnya malam, bahagia katanya, tinggal kipas-kipas aja, uang masuk, bahagia benar. Ya, jadi banyak orang yang percaya meng, apa, menyamakan sifat orang, nasib orang sesuai dengan hewan yang sioh, jadi sioh itu. Ya, jadi itu benar-benar mitos yang sudah ribuan tahun. Ya, kita di sini 4721 ya, berdasarkan Huangti naik tahta. Naik tahtanya 2698 sebelum Masehi ya. Jadi kebayang ya, 2698 sebelum Masehi sudah ada peringatan Imlek. Ya, sampai sekarang makanya mitosnya sangat banyak. Ya. Itu mitos dari Sio. Ya. Mitos dari Sio. Kalau kenyataannya perlu dibicarakan juga mungkin ya. Kenyataannya kenapa itu jadi ada 12 binatang? Ya, 12 binatang. Jadi kenyataannya tentunya kita harus bicarakan juga. Jangan hanya bicara legendanya, mitosnya, tapi nggak tahu latar belakangnya. Ya, saya rasa ini hal yang penting juga. Jadi di Tiongkok zaman dulu, ya orang-orang itu melihat bahwa ada kesamaan musim, ya, yang berulang, iklim berulang yang sama, ya, sama itu setiap 12 tahun. Oh ini 12 tahun sekali ini datang musim demikian, iklimnya demikian, ya. Dan mereka ini terutama para petani itu membutuhkan musim tanam yang tepatnya kapan bertanam. Ya, mereka nggak punya kalender zaman dulu, akhirnya lihatnya ke bintang. Orang zaman dulu lihatnya selalu bintang, ya, untuk ke arah maupun untuk tahu musim dan lain sebagainya. Akhirnya mereka melihat ya ada rasi bintang yang mempengaruhi ke bumi, rasi bintang, dan dilihat ternyata ada 12 rasi bintang yang mempengaruhi secara bergantian. Jadi musim ini dipengaruhi oleh rasi bintang A. Kemudian di tahun berikutnya rasi bintang B. Rasi bintang itu adalah kumpulan bintang, ya, bintang A, B, C, D, ya, rasi bintangnya mempengaruhi bumi. Tahun berikutnya rasi bintang yang lain, ya. Jadi ternyata ada 12 rasi bintang yang mempengaruhi iklim dan musim di bumi. Ya, mereka itu udah ribuan tahun yang lalu mereka mempelajari itu dan percaya tentang ini, tentang rasi bintang ini mempengaruhi. Ya, dan mereka kemudian melihat rasi bintangnya itu kok mirip binatang. Ya, jadi oh ini mirip tikus. Jadi pertamanya mungkin berubah-ubah, tapi akhirnya kesimpulannya tikus. Ya, yang ini oh ini mirip kerbau. Ya, walaupun mungkin jauh dari mirip, tapi dimirip-miripkan, jadilah muncul rasi bintang kerbau. Ya, ya. Ada yang mungkin pertamanya kelelawar. Wah ini sio kelelawar. Ya, tapi terus berubah lagi jadi sio apa. Ya, tapi akhirnya mengerucut menjadi 12 rasi bintang yang kita kenal sekarang, yaitu 12 sio. Ini yang mempengaruhi. Dan mereka juga mempelajari lagi ternyata selain 12 rasi bintang itu ada juga unsur yang lain mempengaruhi, ya, yaitu unsur tanah, air, api, ya, tanah, air, api, kayu, dan satu lagi yang terakhir itu adalah emas, ya, emas, ya. Ini makanya ada kelinci air, ada macan air, ya. Ya, nanti bergantian. Jadi sekarang 2 tahun air, nanti berikutnya api. Jadi nanti
kelinci api atau kapan itu berubah ganti lagi ya. Nah, demikian. Jadi 60 tahun sekali mengulang. Jadi sekarang kelinci air, 60 tahun kemudian kelinci air lagi. Ya, jadi kelinci air itu mempunyai yang lebih mirip lagi musimnya maupun iklimnya itu. Jadi 12 tahun mirip, tapi 60 tahun sekali lebih mirip lagi. Mereka itu benar-benar ya ahli sekali ya, ahli astrologi, ahli astronomi yang sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau saya nggak kebayang lihat rasi bintang ke atas saja, ya nggak ngerti yang mana rasi bintang itu yang disebut rasi bintang tikus, rasi bintang ini kelinci, ya nggak ngerti. Tapi mereka ribuan tahun yang lalu sudah bisa melihat itu rasi bintang kelinci yang mempengaruhi ke bumi. Ya, getaran-getarannya itu mempengaruhi iklim bumi, mempengaruhi sifat bumi. Dan belakangan mempengaruhi sifat manusia juga. Makanya ada kesamaan sifat antara yang sio kelinci dengan yang kelahiran sio kelinci juga. Ya, ada kemiripan. Ya. Tapi tentunya ada pengaruh lagi. Selain sio ada yang tadi 5 unsur. Ada lagi im dan yang. Ya, jadi ini benar-benar sangat rumit ya sebetulnya ya. Mereka nggak tahu cara berpikirnya bagaimana, ya, tapi bisa menemukan ya 60 karakter ya, 60 karakter yang menentukan sifat manusia dan bahkan bukan sifat, nasib juga. Makanya pada sebelum tahun baru Imlek sudah bermunculan buku-buku ramalan. Ya, nasib ada di tahun kelinci. Nasib Anda siapa yang kaya raya di tahun kelinci? Siapa yang bakal harus hati-hati di tahun kelinci dan sebagainya. Ya, jadi bukan hanya musim, bukan hanya iklim, tapi juga sifat manusia dan nasib manusia yang berpengaruh atau berpengaruh sangat luar biasa kepada manusia, terutama orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa ada di seluruh dunia ya. Makanya bukunya juga ada di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada. Peramal-peramal juga banyak mendapatkan uang dari ini ya. Banyak ini ya. Ya. Itu yang legenda yang terkenal, mitos yang terkenal ya. Kemudian kalau mitos yang Imleknya sendiri banyak sebetulnya. Untuk Itu yang baru mau saya tanyakan. Itu bagaimana, Pak Romo? Kan kalau kita lihat ya, itu tadi Romo bercerita dengan sangat baik tentang mitos-mitos, tentang asal-usulnya ya. Asal-usulnya sio. Nah, ini juga tidak kalah banyaknya juga mitos-mitos pada saat Imlek nih, Romo. Misalkan pas Ceit, waduh ini banyak sekali nih. Nggak boleh nyapu, Ya, terus nggak boleh gunting rambut. Nah, kalau kayak gitu-gitu gimana, Romo? ya, jadi banyak larangan dan banyak anjuran. Ya, jadi anjuran atau mitos ya. Mitos yang pertama mungkin adalah sekarang mungkin udah jarang ya, tapi berapa puluh tahun yang lalu masih banyak yang melakukan adalah dewa dapur, sembahyang ke dewa dapur. Ya, Ya. Caukun Kong. Cao Chun Kong. Banyak yang percaya tanggal 24 bulan 12 Imlek, jadi seminggu sebelum Imlek, sebelum tahun baru Imlek, ini dewa dapur naik ke surga, naik ke langit. Ya. Dia akan melaporkan kelakuan dari penghuni rumah. Ya, kebaikan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan. Jadi mitosnya demikian, ya, sangat luar biasa dan banyak orang yang percaya. Zaman dulu di Tiongkok atau di negara-negara yang percaya itu, ya, di dapurnya ada altar, yaitu altar dewa Cao Chun Kong. Cao Kun Kong. Cao Kun Kong ini dewa dapur, ya, dewa dapur, dan tanggal 24 naik
turun lagi nanti ya tanggal 5 ya atau tanggal 6 setelah ini tanggal bulan 1 ya turun lagi. Nah, sebelum naik ya orang-orang penghuni rumah ingin berbuat kebaikan ya kepada dewa yang bakal naik ya macam-macam tingkah lakunya. Ada yang kasih kue keranjang ya bahkan ini kue keranjang, ada persembahkan makanan yang luar biasa, ada yang diolesin madu di patungnya, di bibirnya. Di mulutnya. Supaya melaporkan yang manis-manis aja katanya, yang baik-baik aja ke dewa langit, ke raja langit ya, kepada Tian katanya, raja langit. Ini jadi banyak yang demikian ya, sembayang kepada dewa dapur. Sekarang kelihatannya dewa dapurnya udah kewalahan ya karena udah miliaran ini rumahnya. Jadi dewa dapurnya harus miliaran juga karena satu rumah satu dewa dapur. Satu di dapur, iya. Ini kemudian ada juga cerita ya yang ini ada seorang zaman dulu ya Yu Jungyi ya, Yu Jungyi yang memuja dewa dapur ya, tapi nggak pernah berhasil usahanya. Ujian sarjana zaman dulu Tiongkok kan ujiannya sarjana kalau mau jadi pejabat, nggak pernah berhasil. Betul. Akhirnya mau dibakar itu altar dewa dapurnya ya, mau dibuang, percuma katanya tiap hari sembahyang ke dewa dapur ya, setiap hari berbuat kebaikan sampai akhirnya dewa dapurnya datang ya. Kenapa kamu nggak berhasil ya, karena pikiran kamu nggak benar, nggak beres pikiran kamu. Kamu berbuat baik tapi ada tujuannya ya, pikirannya nggak selaras dengan perbuatan ya. Jadi cerita yang sangat bagus itu ya, itu banyak pesan moralnya ya. Perbuatan harus selaras dengan pikiran. Kelihatannya di luar orang baik, kelihatannya orang yang sabar, tapi di dalamnya pikiran nggak selaras. Ya, di dalamnya memaki, di dalamnya mengutuk, di dalamnya banyak pikiran yang jelek dan lain sebagainya. Ya, jadi kemudian memilih-milih, ya memilih-milih hanya berdana kepada atau berbuat baik kepada orang yang diperkirakan bakal membantu, kepada orang yang membutuhkan malah tidak mau membantu dan lain sebagainya. Ya, itu cerita yang ada hubungan dengan dewa dapur. Ya. Kemudian sebelum Imlek juga ya dianjurkan untuk bersih-bersih rumah. Ya. Bersih-bersih rumah ya. Ayo bersih-bersih rumah. Mungkin altar atau rumah juga, altar yang ada, altar dewa, altar Buddha, altar leluhur semua dibersihin, rumah dibersihin. Kalau perlu cat ulang, ya, ya. Jadi rumah tampak rapi, bersih, ya. Dan satu hari sebelumnya juga nyapu, ya, dibersihkan semua dari kotoran. Rumah benar-benar bersih. Ya. Tentunya itu maksudnya adalah supaya ya kita juga menyiapkan diri ya untuk tahun baru ya dengan hati yang bersih. Ya, kita pikiran bersih, hati bersih menyambut datangnya tahun baru, sehingga kesialan semua yang di tahun ini atau tahun sebelumnya dibuang. Ya, menyapu bersih itu adalah seperti membuang kesialan yang ada, ya, penderitaan yang ada. Sial ini dan tanggal satunya Imlek tidak boleh nyapu lagi, karena nyapu itu berarti membuang keberuntungan yang datang, membuang hoki yang masuk ke dalam rumah, kok diusir lagi, ya diusir lagi. Jadi selama tanggal 1 Imlek tidak boleh menyapu, ya itu mitosnya demikian. Dan Imlek juga nggak boleh
keramas. Tanggal 1 Imlek itu, nah, jangan keramas katanya, karena itu seperti menghapus ya, menghapus keberuntungan yang ada masuk tanggal 1 itu. Ya, mau masuk kok dibuang gitu. Jadi itu tidak boleh. Kemudian pas tanggal 1 juga nggak boleh makan bubur. Jadi bubur Betul, itu betul. dikatakan zaman dulu itu adalah untuk orang miskin atau untuk orang sakit. Kalau orang miskin nggak mampu beli nasi, makannya itu adalah nasi bubur. Kalau perlu encer sekali supaya berasnya hemat. Nah, kita nggak mau tahun ini akan sial, ya nggak bisa makan atau makannya kurang, hokinya kurang. Jadi dihindari supaya 1 tahun ini dijauhi dari kesialan. Jangan sampai makan bubur. Jadi kesian juga nih tukang bubur nih. Ya hari itu nggak akan yang datang makan, ya makan bubur. Ya. Kemudian juga ya apalagi ya, ini menyiapkan makanan-makanan yang sesuai malam tahun baru. Biasanya ini katanya adat Singapura dan juga adat di Indonesia juga, ya ada mungkin sebagian dari Tiongkok Selatan, itu adalah makan bersama keluarga, itu yuzeng gitu ya, yuzeng ya. Dusang, ya dicepit agak tinggi-tinggi ya Romo ya. Makin tinggi makin bagus. Semakin tinggi semakin bagus katanya hokinya. Jadi sebelum diangkat harus dibacain dulu ya. Ada syair-syair yang harus dibacain ya. Banyak ya, sesuai dengan makanan yang disajikan ya. Betul. Makan ikan itu supaya berlimpah katanya ya, berlebih terus Ini. rezekinya ya, banyak itu yang dibacakan selama ini. Minyak juga supaya mengalir terus ya. Semua perlambang-perlambang yang dilakukan di ini dengan harapan selama tahun baru dan 1 tahun ini ya hidup sejahtera, keberuntungan masuk dan kemakmuran, ya rezeki berlimpah, semua berharapnya demikian dengan makan, ya, dengan makan enak bersama keluarga. Ya. Kemudian juga kue keranjang. Ya, itu juga mitos dari zaman dulu, itu mitos seperti dipersembahkan ke dewa dapur, ya dipersembahkan di altar keluarga, ya sebelum tahun baru Imlek biasanya kita memberikan penghormatan ke leluhur. Apakah malamnya, ataukah 1 hari sebelumnya, ataukah 1 minggu sebelumnya, atau di hari yang ini sebelumnya memberikan penghormatan kepada leluhur. Jadi itu juga hal yang bagus ya, hal yang baik. Kita mengingat kepada leluhur kita mendoakan kepada leluhur kita supaya mereka juga bisa merasakan kegembiraan menyambut Imlek, walaupun entah ada di mana, ya. Entah dari mana, kita mendoakan juga semoga mereka berbahagia di alamnya dan berbuah karma baiknya. Kita persembahkan makanan termasuk kue keranjang dan makanan-makanan lain. Ada juga makanan-makanan kesukaan mereka, ya. Itu banyak dipersembahkan. Kemudian pas tahun baru Imleknya juga kita sembahyang lagi, ya. Nah, itu kalau makanan itu semua banyak lambangnya, ya. Lambang-lambangnya itu banyak sekali ya, seperti makan mie goreng itu supaya panjang umur karena panjang ya. Kalau kue keranjang itu dibikinnya dari tepung ketan ya dan gula. Jadi awet. Makanya kue keranjang itu atau dodol Cina itu, kue Cina itu bisa tahan sampai setahun. Ya, sampai tahun baru Imlek lagi, sebelum tahun baru Imlek itu kuat. Jadi bisa dimakan itu udah 1 minggu, 2 minggu, ya biasanya pas cap gome ya, atau 1 bulan nggak rusak gitu.
Itu benar-benar kue keranjang yang khas Imlek, ya. Dan dipasangnya juga bersusun dengan harapan juga rezeki kita semakin meningkat. Dan di atasnya dipasang kue ku, ya, kue apa namanya, kue ku itu apa, yang dengan harapan rezekinya juga berkembang, megar, ya, manis juga. Benar-benar semua makanan melambangkan keberuntungan. Kalau di Betawi Ya. ada satu adat istiadat Tionghoa peranakan, ya, kalau mau mendekati mertua, ya, bawa ikan bandeng. Memberikan ikan Betul, bandeng. betul. Jadi Iya. itu salah satu kado, ya, makanan yang populer zaman dulu, ya, di Betawi itu. Betawi, nggak tahu di Tiongkok apakah demikian juga. Bandeng ada nggak di Tiongkok? Sepertinya itu saya juga ketemu hanya di waktu saya sudah di Jakarta, Romo. Kalau di Bandung sendiri, Jawa Barat bagaimana, Romo? Apakah budaya itu ada ya? Di Bandung zaman dulu saya nggak tahu, ya, kalau zaman dulu, karena saya kan tidak tinggal di Bandung juga. Tapi kelihatannya kalau sembayang, ya, dengan menggunakan makanan-makanan itu ada. Tapi ikan itu nggak bandeng juga ada pasti ikan. Biasanya ikan memang ada, tapi nggak bandeng ya. Kalau di Betawi ini memang mereka menggunakan bandeng ya. Kalau di Bandeng, Tionghoa kan kita juga suka sembahyang dengan tiga itu samseng gitu kan, Romo ya. ya. Yang ikan, babi, dengan ayam ya. Nah, Iya, jadi 3 binatang katanya yang hidup di udara, hidup di darat, dan hidup di air. Hidup di air diwakili oleh ikan. kan. Hidup di udara diwakili oleh burung atau ayam. Hidup di darat diwakili oleh banyak, ya, babi terutama. Ya, jadi itu samseng ada 3 jenis binatang, ya, yang dipersembahkan, ya. Tapi sebetulnya kalau umat Buddha sekarang sudah mengurangi itu, mereka mempersembahkannya hanya buah-buahan air, ya, kue, Ya, ya, karena betul. menghindari dari makhluk hewan yang ada berjiwa, ya. Ini kemudian ada lagi kue, selain kue keranjang, makanan khas tahun baru adalah lapis legit. Mm-mm. Lapis legit itu khas tahun baru, ya, kue Ya, berlapis, ya, berlapis itu cukup mahal harganya karena bikinnya juga sulit, ya, selapis itu, ya, dan cukup mahal betul. harganya. Tapi itu juga khas Imlek. Itu juga semoga juga kita rezekinya berlimpah, berlapis-lapis terus, ya. Kalau kue keranjang juga bulat, ya, dia bulat, itu juga melambangkan uh, kerukunan, keluarga selalu bersatu. Lengket juga, keluarga tetap rukun, ya. Manis udah pasti, ya, kalau manis mah semoga ini uh, hidup akan selalu manis, ya, di tahun yang ini datang, kan datang, ya. Banyak sekali makanan-makanan, ya. Pokoknya kalau tahun baru Imlek kenyang lah, ya. Ya, dan enak. Nah, betul, betul. Jadi memang ya, ini sangat menarik ya, Romo ya, dan juga seluruh sahabat Buddha Subasita. Ini mohon maaf, nih acara sudah kita rekam beberapa saat sebelumnya. Jadi untuk malam hari ini tidak ada interaksi ya antara penonton dengan narasumber, yaitu Romo Setiawan Priyana. Jadi izinkan saya mewakili Anda untuk bertanya atau berdiskusi dengan Romo Setiawan. Ya, dari tadi Romo sudah menjelaskan dengan sangat baik ya tentang mitos, mulai dari Shio, asal muasal Shio sampai dengan mitos-mitos sebelum dan dilakukan pada Xinjia, baik anjuran maupun larangan-larangannya. Romo, ini yang penting ini adalah tadi ada satu mitos yang ketinggalan nih, mungkin belum disebut. Ya. Angpau, Romo. Kalau Xinjia itu nggak ada Ya, angpau tuh kayaknya kok ada yang angpau. kurang, Romo. Angpau itu jadi gini ceritanya, Imlek itu diawali oleh adanya datangnya makhluk jahat yang makan anak-anak. Di Tiongkok itu anak-anak harus berhati-hati karena ada makhluk jahat yang mau makan anak-anak. Sampai akhirnya mereka tahu rahasianya. Makhluk jahat itu takut dengan apa? Ya, pertama bikin kenyang dulu, kasih kue keranjang. Kue keranjang itu enak, keranjang, jadi kenyang makan kue keranjang, enggak makan anak-anak.
Kemudian juga kalau masih lapar juga, ya ternyata ya nian itu atau makhluk jahat itu takut dengan warna merah. Ya, jadi warna merah, anak-anak itu dipakai warna merah. Warna merah, jadi begitu lihat makhluk jahat atau nian ini datang, ya langsung lihat warna merah, langsung kabur. Kemudian juga anak-anaknya bawa angpau. Angpau itu zaman dulu, angpaunya itu bukannya dimasukin ke dalam amplop, tapi adalah digantung. Zaman dulu kan duitnya berlubang, duit logam. Jadi itu direnceng, digabung. Nah, itu dia. Ya, itu ada ujungnya pasti warna merah juga. Ya. Nah, zaman sekarang kemudian uang logamnya berkurang, akhirnya dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya berwarna merah. Itu juga maksudnya juga mengusir makhluk jahat dan juga memberikan semoga anak yang diberikan akan beruntung, rezekinya berlimpah, ya itu dapat angpau, itu dapat visit, dapat rezeki, ya semoga rezekinya kemudian bisa berkembang. Jadi kemudian ada lagi satu lagi ketinggalan, yaitu baju Apa baru. tuh? Nah, tuh, kalau Cynthia harus baru semua katanya. Angpau semua pakai baju baru, jangan pakai baju bekas katanya ya. Ya, jadi kita harapkan diawali dengan hal yang baru dan terus ya. Jadi apa? Bagus terus nantinya sepanjang tahun. Ya, jadi jangan heran kalau menjelang tahun baru itu butik ataupun mall rame ya. Orang ingin beli baju baru khusus buat tahun baru Imlek. Ya. Iya. Betul, betul, betul. Jadi ini banyak sekali ya anjuran-anjuran atau larangan-larangan ya yang sudah dijelaskan baik sekali oleh Romo. Romo, tapi kalau kita sebagai Buddhis ya Romo, kita tadi kita sudah berbicara dari tradisi Tionghoa tentang tahun baru Imlek. Kalau kita sebagai seorang Buddhis ini bagaimana menyikapi tentang mitos-mitos tersebut Romo? Tadi walaupun sudah dijelaskan oleh baik sekali oleh Romo tentang asal muasalnya. Ini saya setuju nih. Kadang-kadang kita melakukan sebuah budaya ini kita tidak tahu asal muasalnya. Jadi kita itu cenderung ikut-ikutan. Jadi kearifan lokal yang benar-benar ada dalam budaya tersebut itu malah tidak terserap. Malah kita hanya melihat kulitnya saja, Romo ya. Jadi Romo sudah menjelaskan baik sekali apa asal muasalnya seperti ini loh. Nah, kalau kita sebagai seorang Buddhis, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut, Romo? Apakah udah kita nggak usah percaya lagi dengan budaya-budaya seperti itu? Apakah Buddha juga melarang kita atau menganjurkan dengan hal-hal seperti itu? Kalau kita bagaimana, Romo, sebagai seorang Buddhis? Ya, jadi pertama ya Imlek ya kita secara Buddhis kita peringati itu adalah suatu hal yang bagus juga. Karena apa? Karena Imlek itu adalah silaturahmi antar keluarga sendiri maupun dengan antar keluarga ya, dengan sahabat, dengan saudara sedama dan apa gitu ya. Kita saling berkunjung mungkin. Kalau zaman dulu saya masih kecil itu saya masih mengalami berkunjung ke tetangga ya, tetangga itu tujuannya memberi selamat dan minta angpau. Itu saya masih mengalami. Jadi bukan hanya dari keluarga aja dapat angpau, dari tetangga juga dapat angpau. Ya, jadi itu acara yang sangat bagus, yaitu kita bisa menghimpun keluarga minimum setahun sekali. Yaitu dan bisa juga pada acara-acara keluarga yang lainnya. Tapi khusus Imlek diperluin lah kita kumpul datang bersama. Ya, ini untuk mempererat rasa persaudaraan antara saudara. Apakah dengan orang tua kita memberi hormat juga. Andai kata orang tua sudah nggak ada atau kakek nenek udah nggak ada, leluhur kita juga datang memberi hormat juga, memberi penghormatan. Ya, kita doakan mereka, bukan minta hoki sama mereka. Ya, jangan ini Imlek sekarang, papa, mama atau kakek, nenek doain ya kita supaya sekarang berhasil. Ya tentunya itu menyalahi. Ya kita
jangan meminta hoki kepada mereka, tapi kita doakan mereka supaya berbuahlah karma baik mereka. Ya. Jadi ini satu ya, kita acara kumpul, mempererat rasa persaudaraan, kemudian kita memberi penghormatan, berterima kasih pada orang tua yang hidup maupun yang sudah nggak ada, ya. Kemudian juga ajang silaturahmi dengan saudara dan sahabat. Jadi ini boleh dilakukan. Dan ini juga tanggal 1 Imlek itu adalah hari Uposatha. Uposatha itu kita diperingati di Buddhis itu sebagai hari yang suci. Ya, kita nggak ada salahnya benar untuk memperingati Imlek. Dan di situ juga kita mungkin sebagai Buddhis kita percaya anicca dukkha anatta. Segala sesuatu berubah, ya, tidak kekal, ya, mendatangkan hal yang tidak kekal itu mendatangkan penderitaan dan tidak ada inti yang kekal, ya. Nah, ini 3 hal ini kita pahami supaya pada waktu Imlek kita tahu jangan kedatang beli buku ramalan, datang ke tukang ramal, gimana nasib saya di tahun kelinci, ya, gimana katanya ini, lalu mengadakan upacara besar-besaran, itu nggak perlu. Kita menyadari bahwa memang demikianlah hukum karma. Supaya kita tidak dilanda atau kekhawatiran karena misalnya ciong di Imlek ini, di tahun ini, ciong besar katanya. Wah, ciong besar kalau yang percaya dengan ciong besar, lalu tahun ini tidak mau datang ke yang meninggal, tidak mau menyinggung orang sakit, tidak mau datang ke orang yang menikah. Ya. Jadi ini tentunya kita sebagai umat Buddha, semua hari adalah baik. Tidak ada yang ciong menurut ajaran Buddha. Aneh kata ada ciong juga, ya. Ciong itu kan berarti berbenturan. Rasi bintang yang begitu jauh, ya, berbenturan dengan aura kita, ya. Kita juga mempunyai getaran-getaran itu berbenturan. Nah, kalau ciong itu berarti kita lemah dan bisa terpengaruh. Ya, kita banyak melakukan kebajikan supaya ciongnya bisa punah. Ya, jadi kita tetap ini. Kalau nggak yakin juga, kantongin jahe lah kalau ciong. Ya. Jahe itu bisa menarik energi jahat. Energi yang jelek itu ditarik oleh jahe. Jadi tidak kena ke diri kita. Kantongin aja jahe. Ya, jadi kita dengan happy datang ke yang meninggal. Oh, ini ciong besar. Enggak takut. Ya, di hati saya ada Buddha. Kalau masih kurang, ya Buddha itu luar biasa. Padahal udah cukup sebetulnya. Tapi kalau masih dirasa kurang, kantongin jahe. Ya, ciongnya udah punah. Ya, banyak orang yang mau sembahyang siswa, sembahyang apa lagi, banyak, ada sembahyang Paun dan sebagainya, upacara ya Tai Sui ya, dan lain sebagainya, ya. Ini sebetulnya kalau menurut umat Buddha boleh saja dilakukan, sembahyang boleh, tapi yang lebih penting adalah pikiran kita diselaraskan dengan perbuatan kita untuk melakukan kebajikan. Ya, kita berdana, menjalankan sila, ya, dan banyak hal-hal yang lain, kebajikan yang lainnya, tidak bergosip, ya, dan banyak hal itu akan menjauhkan kita dari ciong, ya, dari penderitaan, ya. Betul sekali ya. Ini nyambung nih yang saya mau munculkan nih, Romo sepertinya tahu pikiran saya nih. Jadi langsung disebutkan padahal sebelum saya sampaikan. Nah, ini nyambung dengan Dhammapada 2 ya. Jadi kita sering sekali membahas Sabda Buddha yang ada di Dhammapada yang kedua ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Demikian dan Romo ya, benar ya? Yang tadi Romo sampaikan nyambung dengan Dhammapada yang disampaikan tadi. Ini benar, saya setuju sekali dengan Romo. Ya, masalah ciong-ciong itu, apalagi orang Tionghoa ini kadang-kadang suka mengkamping hitamkan ciong. Jadi misalkan ada yang teman yang sakit,
terus sebenarnya kita nggak mau atau nggak atau kita segan atau kita malas datang, akhirnya kita bilang, loh kenapa kamu nggak datang? Karena kita nggak enak hati, kita bilang, aduh sorry tahun ini kuat siong. Jadi itu juga Ya, memanfaatkan sesuatu yang kurang baik ya Romo ya. iya betul. Ya, jadi siong itu ya getaran apa berbenturan ya. Jadi tetap aja kita bisa kuat ya. Kemudian juga kita bisa melakukan ya mungkin tahun ini kita belum berhasil ya diharapkan tahun kelinci berhasil tapi ramalan ramalan jelek katanya ya ciong Hmm, besar jangan baca ramalan makanya jangan baca karena iya. kalau kita baca kita akan terpengaruh. Ya, saya nggak Iya, pernah karena baca lagi manusia ini ramalan psikologis tahunan. ya, adalah manusia psikologis ya Ya, Romo ya. ya, karena terpengaruh nanti kita, ya, sugesti jadinya. Sugesti, waduh nih tahun jelek nih, waduh tahun ini gagal. Ini bisa benar-benar Ya gagal. sebaliknya dia ke sugesti positif. Oh tahun ini bagus nih, gak usah ngapa-ngapain, hoki datang sendiri. Jadi dia tidur aja kerjanya tiap hari. Repot Nah, juga ya Romo kalau iya. kayak gitu ya. Nah, diramalkan akan baik, tapi terus jadi malas, jadi kurang giat. Hmm, Akhirnya tetap gagal juga. Jadi lebih baik betul. mau bagus mau jelek nggak usah tahu. Bagus ya Hmm. syukur, jelek ya ya nggak apa-apa. Itu juga karma, buah karma kita juga kalau sampai jelek itu bukan buah karma pemberian dari atas atau dari makhluk jahat dan sebagainya. Itu karma kita dan buah karma kita. Ya cuma kita Betul. tentunya ingin menerima buah karma supaya yang sial ini atau yang jelek ini tidak terasa. Hmm, Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan betul. membuat buah karma baik sebanyak mungkin. Buat setelaga karma baiknya, sehingga karma buruk Hmm. muncul tidak akan mempengaruhi telaga. Hmm. Ini Ya, ilustrasinya garam dengan air ya Romo ya. Misalkan garam itu ya, adalah katakanlah adalah karma yang kurang baik, air itu adalah karma yang baik ya. Supaya dampaknya tidak terlalu besar atau tidak terlalu asin, ya airnya harus diperbanyak. Ya, walaupun air ya, garam dicampurkan ke dalam air, walaupun airnya banyak kan garam itu tidak hilang sebenarnya Romo ya, tetap iya, ada, tapi dampaknya itu yang berkurang. Nah, Romo ini pada saat kita retret nih, saya masih ingat waktu ketemu dengan Mas Teti Tathan, kita retret di puncak ya Romo. Ini kata-kata ini sering sekali dimunculkan nih. Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today. Nah, ini kan bercerita tentang harapan. Karena ada beberapa teman tadi Romo juga menjelaskan tentang harapan-harapan itu. Sebenarnya umat Buddha ini boleh nggak sih berharap gitu Romo? Kalau dengan kata-kata Mas Tetin Adhan itu kan justru harapan ini yang membuat kita itu kuat menghadapi kesulitan hari ini ya Romo. Ini bagaimana kalau menurut Romo? iya, boleh. Kita mempunyai harapan boleh. Bahkan membuat rencana juga boleh. Lebih baik kan rencana kita kalau terperinci juga tahun depan ini saya ingin punya target keuntungan sekian. Eh, Lalu tapi terus kita membuat bukan hanya harapan tapi membuat perincian tindakan apa Hmm. yang akan dilakukan untuk mencapai harapan itu. Ya, jangan karena berpikir hoki besar lalu ya udahlah pastilah diem juga akan tercapai gitu. Udah nggak mungkin. Berharap boleh, tapi juga kita harus tahu tidak semua harapan bisa terkabul. Ya, kita Hmm. harus ya tapi kita tetap yang penting adalah prosesnya untuk mencapai harapan tersebut prosesnya yang penting prosesnya kalau ternyata harapan setelah kita berusaha setelah prosesnya kita benar tapi harapannya masih belum tercapai ya nggak apa-apa juga ya karena kita sudah berusaha prosesnya benar ya jadi Hmm. bukannya usahanya yang kita pentingkan tapi prosesnya usahanya itu ya bukan pencapaiannya harapan boleh sangat boleh Hmm. ya, jadi kita membuat sebuah target tahun kelinci ini saya harus demikian jadi kita membuat resolusi ya resolusi kita buat tapi lalu diikuti dengan tindakan-tindakan ya mau apa kita untuk mencapai harapan itu. Ya, jadi bukan hanya harapan setinggi langit, tapi usahanya nol.
Ya, Itu moyong ya Romo ya. Dan juga ya, kalau seperti gini ya Romo, ini kan ada orang yang terutama umat Buddha ini, mereka ini ya, ya hobinya ya memanglah banyak melakukan kebajikan seperti yang sudah Romo sampaikan. Tapi memang ya itu harapan-harapannya itu sepertinya susah susah terwujud Romo. Ada tipsnya nggak Romo supaya yang tadi Romo sampaikan dia sudah rajin, sangat rajin, banyak berbuat kebajikan, sudah rajin, tapi ya sepertinya hokinya itu belum memihak Romo. Ini ada tips-tips nggak Romo supaya kita itu bisa membuat harapan dan dia sudah rajin banyak berbuat kebajikan, tapi ya supaya mempercepatlah katakanlah karma baik itu untuk berbuah, khususnya di tahun kelinci ini ada tipsnya nggak Romo? iya. Yang pertama tentunya kita harus evaluasi. Kita sekarang ini di tahun macan ini kegagalan apa aja yang belum yang kita terima, ya, atau pencapaian apa yang belum berhasil. Kenapa? Nah, itu kita harus evaluasi juga. Kenapa sih gagal? Oh, ternyata saya kurang belajar. Oh, ternyata saya kurang terampil. Oh, saya ternyata kurang eh, berteman. Ya, oh, ternyata saya itu pemarah. Oh, ternyata saya berpikirnya kurang panjang. Oh, ternyata saya ceroboh. Ini dan sebagainya. Kita pelajari semua. Kita pelajari, kemudian kita bertekad, wah, ini kesalahan-kesalahan yang masa lalu, semoga tidak terulang. Kita tahu, yang parah itu kalau kita tidak tahu bahwa kita itu gagal sebab apa, karena apa. Nah, tapi kalau kita tahu itu udah satu langkah, ya. Nah, atau kita melakukan perbuatan buruk, kita sesali, kita bertobat. Tahun ini tidak akan diulangi. Ini kegagalan juga saya tidak akan ulangi. Kegagalannya saya sudah pelajari, ya, sudah pelajari, dan semoga ya saya akan lebih hati-hati lagi, dan semoga saya berteman dengan orang yang lebih baik, dengan orang yang bijaksana. Semoga saya tidak berteman lagi dengan dia yang tidak tahu benar dan salah. Semoga ya bertekad, ya, kita bertekad dengan ucapan semoga, ya, semoga menjauhi, semoga saya tidak menggunakan eh, hal-hal yang tidak benar lagi, obat-obatan, ya, semoga saya tidak berjudi lagi, semoga, nah, banyak ya hal-hal yang kita bisa hindari untuk mendapatkan pencapaian lebih baik, ya. Kemudian kita mungkin kurang terampil, belajar, kurang pengetahuan, belajar, ya. Menurut Buddha, pengetahuan dan keterampilan itu adalah satu berkah utama, ya, Betul. untuk ke arah keberhasilan. Jadi kalau pengetahuan kurang, keterampilan kurang, ingin berhasil, wah, itu hokinya harus luar biasa, ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hoki yang luar biasa, ya. Tetap harus mau belajar. Mungkin Iya. juga menggunakan orang yang terampil. Kita nggak terampil, kita anak buah kita terampil. Pengetahuan kita Hmm. ini, tapi mungkin dibantu, kita ajak teman, ya, ayo usaha bareng, ya, pengetahuannya, dan banyak usaha yang dilakukan. Jadi yang penting adalah evaluasi, kemudian Hmm. bertekad untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Kalau masih belum gagal, evaluasi lagi, ya. Ya, jangan nyalahin, wah, ini gara-gara ciong, ya, gara-gara tahun kelinci. Semoga nih nanti tahun naga nih berbuah nih, bersinar. Nah, jangan begitu. Harus di tahun apapun harus bersinar. Belum berhasil, Hmm. bersinar. Belum berhasil lagi, Ya. tidak boleh mengenal kata putus asa. Iya, Ya, luar biasa ya. Jadi kata kuncinya itu adalah evaluasi ya Romo ya. Di Buddhis juga evaluasi. diajarkan wimamsa ya. Ini yang kadang sering lupa ya. Ya, Wimamsa. Buddha juga mengajarkan bahwa kita butuh evaluasi. Tadi sudah dibahas dengan sangat baik oleh Romo dan yang penting juga kita punya kalyanamita ya, punya sahabat yang baik. ya, Dan yaitu wirianya juga harus ada ya, harus semangat ya, ya, jangan semangat. jatuh jatuh 7 kali, bangkit 8 kali ya, seperti itu Ya, Romo ya, dan kemudian dievaluasi. Memang ya Romo katakan benar, ada orang tuh rajinnya luar biasa, tapi skillnya kurang, pengetahuannya kurang, ya rajinnya doang, yang nabrak tembok juga, ya nggak ya, betul. berhasil berhasil ya.
Oke, ini Iya. luar biasa sekali. Ini nggak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi tentang mitos-mitos tahun baru Imlek, Romo. Ya baik, ini sahabat Buddha Subasita tentunya ya mohon maaf tadi saya sudah sampaikan ini sudah kita rekam sebelumnya sehingga Anda tidak bisa berinteraksi langsung dengan Romo Setiawan Prahna ya. Tapi saya mewakilkan Anda untuk bertanya, tentu mudah-mudahan sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan-pencerahan. Romo, tapi di akhir ini saya ingin meminta Romo berkenan menyimpulkan Romo atau merangkum dari tadi mitos-mitos tahun baru Imlek yang sudah Romo jelaskan mulai dari awal sampai dengan terakhir ini. Silakan Romo. Iya, jadi kita hargai mitos yang ada, legenda yang ada, dan kita sebaiknya tetap gunakan Imlek ini untuk kebaikan bersama, untuk kerukunan keluarga, untuk keharmonisan, dan untuk lebih mempererat rasa persaudaraan. Kemudian kita juga gunakan tahun yang baru ini untuk mau berjuang lebih baik lagi untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Semoga tahun kelinci benar-benar bisa membuka jalan kita. Kita sudah lewat pandemi, kita 3 tahun menderita, semoga tahun kelinci dimulai loncatan-loncatan yang bisa lebih baik lagi ya, dan semoga kita tidak pernah mengenal putus asa ya. Semoga benar-benar beruntung, makmur, rezeki berlimpah dan terus menanjak ya. Demikian Pak Heru. Demikian Romo, luar biasa ya. Memang kelinci ini kalau kita lihat walaupun kelinci ini imut, kecil, lucu, tapi memang energik ya dan tidak pernah putus asa. Kalau ditangkap kelinci itu nggak gampang loh. Dia larinya cepat sekali dan dia bisa nyelip Ya, kemana-mana ya. Jadi ya itu doa-doa Romo tadi dan harapan-harapan Romo ini semoga terkabul. Dan saya juga tentunya mewakili seluruh peserta sahabat Buddha Subasita mengucapkan terima kasih kepada Romo Setiawan. Semoga doa-doa yang sama juga kami doakan untuk Romo tetap sehat, bahagia, sukses selalu Romo. Dan ya, akhirnya saya dan Romo Setiawan Priana beserta Dr. Po yang ada di New York mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada seluruh sahabat Buddha Subasita. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan selalu bersama dengan kita semua. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo sekali lagi. Saya menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan luar biasa sekali malam hari ini kita masih bisa bertemu di Buddha Subasita. Anda jika ketinggalan program-program atau terlambat mengikuti program ini, Anda bisa menonton ulang di YouTube ya, di YouTube channelnya Buddha Subasita. Ya baik, seperti biasa, jika Anda ingin tetap mendukung Buddha Subasita, silakan Anda bisa kirimkan dana ke 4666218787 atas nama Suherman. Demikian Romo, kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa di minggu mendatang. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke.